Selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, sebelumnya Ibu Lina berharap anak-anak sudah siapkan Alkitab, sudah siapkan jurnal refleksi dan alat tulis untuk menulis jurnal setelah kamu mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu, Engkau senantiasa menuntun menyertai kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mau memampukan kami melalui hikmat dan kuasa-Mu, sehingga kami boleh memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dengar dan sambut kami, karena hanya lewat Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan untuk kita di pagi ini terpilih dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Nah, Ibu Lina akan membacakannya dari sini dan anak-anak bisa membacakan dari rumah masing-masing ya. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan takhta kerajaan untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu.
Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita semua di pagi ini. Dan tema renungan kita di pagi ini adalah Allah menegaskan kembali janjinya. Nah, anak-anak, kalau kita mau lihat dalam sepanjang kitab Hakim-Hakim, kita melihat bahwa banyak hakim yang dibangkitkan, tetapi mereka tidak berkuasa untuk memimpin umat Allah. Ya, jadi kalau kita mau lihat di sini umat Allah ini jatuh bangun dalam dosa dan mereka membuat apa yang mereka mau atau apa yang mereka kehendaki. Jadi di sini semua orang merasa dirinya itu adalah patokan untuk kebenaran dan mereka meninggalkan kebenaran dan standar Allah, ya. Padahal di sini Allah sudah berjanji, dan kalau kita mendengar firman Tuhan dari kemarin, maka di situ sudah menegaskan bahwa kita harus taat, kita harus setia, dan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka malah masih jatuh bangun dalam dosa. Nah, di sini kalau kita lihat, kita perlu seorang raja yang dapat memimpin hidup kita. Nah, siapakah raja itu? Nah, kalau anak-anak lihat, kita punya pemimpin hidup ini adalah Allah itu sendiri. Ya, Allah sendiri yang menjadi pemimpin hidup kita. Hanya Allah yang sebagai raja kita yang dapat mengatur kita punya hidup. Ya, nah, di dalam firman Tuhan yang kita dengar tadi dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16 itu kita dapat melihat bahwa di situ ada janji Allah, ya. Jadi Allah berjanji bahwa kelak akan ada raja, ya, di atas segala raja. Dari siapa? Dari sang keturunan Daud, ya. Nah, raja atas segala raja ini yang akan memerintah dalam kerajaan Allah. Ya, nah, raja yang akan datang ini bukan raja dunia, ya, bukan raja dunia yang maunya berkuasa, tetapi ini adalah raja yang sungguh mengasihi umatnya dan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini adalah janji akan kelahiran sang anak Daud, yaitu Tuhan Yesus, yang merupakan raja kita sesungguhnya. Ya, jadi janji apa yang kita dapatkan di sini? Allah menegaskan kembali janjinya bahwa raja yang akan datang itu adalah raja yang lahir dari keturunan Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang mana kita sudah tahu bahwa dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus dan Dia mengorbankan diri demi untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi kita perlu melihat lagi, menaati lagi setiap janji Tuhan yang diberikan kepada kita, dan kita tidak boleh mengikuti apa yang kita mau, ya. Karena janji Tuhan itu ya dan pasti. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan yang dapat Ibu Lina sampaikan, dan kita akan masuk dalam pertanyaan refleksi. Yang pertama itu, apa yang Allah janjikan pada umatnya? Dan yang kedua, apakah yang anak-anak syukuri menjadi umat Allah? Nah, dari dua pertanyaan refleksi ini, anak-anak boleh menjawab di jurnal refleksi, ya. Nah, sekarang mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah yang tetap memimpin kami, sehingga kami tetap berpegang kepada-Mu, ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah Raja yang akan mengatur setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar. Mari Tuhan pimpin, sertai, dan lindungi kami sepanjang hari ini.
Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.